pandemi COVID-19 masih berlangsung dan angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Kalimantan Selatan juga terus meningkat. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak serta rajin cuci tangan terus dikampanyekan. TNI salah satu komponen yang dilibatkan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Berikut kita akan berbincang dengan Dandim 1006 Martapura, Letkol Armet Siswa Budiarto. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Bapak, Komandan, atau apa yang lebih tepatnya hari ini? Ya, apa saja Mbak, Bapak. Saya panggil Bapak saja ya, Pak. Ya. Oke. Pak, sejauh ini kita langsung saja kita akan berbicara bagaimana sih sejauh mana keterlibatan TNI sebagai salah satu komponen untuk memutus mata rantai penyebaran protokol ini. Lalu sebenarnya sejauh mana keterlibatan TNI dalam hal ini Kodim 1006 dalam membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Reza. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita sekalian. Untuk memutus mata rantai ini salah satu komponennya adalah TNI. Itu memang benar. Kenapa? Karena kita adalah sebagai bagian dari pemerintah daerah, yang mana kita juga di sini di dalamnya sebagai bagian dari Forkopimda. Dalam tugas sebagai gugus tugas kita juga dilibatkan sebagai wakil ketua, sehingga dari struktur itu maka kita jelas berperan sebagai mendukung pemerintah daerah untuk khususnya memutus mata rantai penyebaran yang saat ini memang masih berlangsung di wilayah kita. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwa protokol kesehatan adalah mencuci tangan, memakai masker ketika bepergian seperti itu. Lalu bagaimana TNI dalam hal ini mengawasi? Karena masyarakat kita ini sebenarnya Pak agak susah-susah gampang untuk dikasih tahu. Lalu bagaimana tindakan realnya lah gitu, begitu dari TNI sendiri? Ya, begini Mbak Reza, kita sudah mulai dari awal kegiatan ditetapkannya wilayah kita sebagai wilayah yang darurat terhadap musibah non alam, yaitu COVID-19. Dari situ kita sudah mulai berbuat kegiatan nyata adalah waktu saat PSBB, kemudian lanjut lagi dan sampai dengan saat ini. Bagaimana cara kita melakukan pengawasan tersebut? Kami memiliki 13 koramil di wilayah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Saat ini yang kita laksanakan adalah melaksanakan himbauan edukasi kepada masyarakat. Ya, mengingatkan tentang protokol kesehatan, harus pakai masker, harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jauhi kerumunan. Itu kita laksanakan pagi, siang, sore, dan malam. Oke. Ya. Lalu bagaimana dari feedbacknya sendiri begitu dari masyarakat? Ya, memang kita juga harus sadari bahwa budaya masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Banjar, adalah silaturahmi yang erat dan dekat. Itu kita rasakan, sehingga dalam memutus mata rantai ini kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin menggunakan metode-metode yang saat ini kita lakukan adalah kita melaksanakan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama. Semisal di Kabupaten Banjar, kami juga sebelum sholat Jumat dilaksanakan kita secara bergantian dari gugus tugas ini memberikan himbauan terkait dengan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan ulama-ulama kita selalu menyampaikan hal tersebut. Itu yang kita lakukan di Kabupaten Banjar. Demikian juga di Banjarbaru. Kita ketahui bersama almarhum Bapak Wali Kota, bahkan pada saat beliau terpapar dan sakit, selalu mengingatkan untuk bahaya ini tidak boleh dianggap remeh. Artinya bahwa TNI juga harus bekerja sama dengan masyarakat, masyarakat juga harus bekerja sama seperti itu ya? Itu yang kita harapkan, Mbak. Jadi masyarakat kita harapkan, ayo, ini bukan tanggung jawab dari TNI, Polri, dan pemerintah saja. Ini adalah tanggung jawab bersama. Sebagaimana yang saya sampaikan selalu, kita harus satu hati, satu kata, dan satu perbuatan. Karena untuk memutus mata rantai ini, bersama-sama kita akan bisa. Kalau di lapangan masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, artinya mereka jalan-jalan tanpa masker, masih berkerumun. Terus kalau di Martapura sendiri, karena kebetulan saya juga berdomisili di Martapura ya Pak ya, masih sering melihat masyarakat yang memang mereka berkerumun di warung atau di pasar sendiri bahkan itu. Lalu adakah sanksi hukum yang tegas apabila mereka melanggar, mereka akan mendapatkan sanksi tersebut? Ya, saat ini kemarin kita sudah membahas dengan Pansus di DPRD Kabupaten Banjar khususnya dan DPRD Kota Banjarbaru.
Jadi kita menginginkan karena edukasi, sosialisasi sudah kita laksanakan, kita butuh adanya ketegasan dan kejelasan terhadap siapa-siapa pelanggar dari protokol kesehatan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini segera diselesaikan dan kita bisa jelas untuk menerapkan itu. Karena kita TNI, kita hanya melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan melaksanakan tindakan-tindakan peringatan saja. Tindakan-tindakan peringatan saja yang untuk memberikan kepada masyarakat sadar. Namun untuk ketegasan itu harus melalui sebuah payung hukum, yaitu mungkin perda atau mungkin peraturan wali kota dan peraturan. Berarti kemungkinan perda akan segera dikeluarkan ya, Pak ya. Kalau di Banjarbaru sendiri kita baru saja berduka cita karena Bapak Wali Kota juga terkena COVID. Artinya bahwa di Martapura sendiri TNI apakah juga turut berperan serta dalam melindungi? Artinya objek vital termasuk dalam situ adalah kepala daerah dan juga para apa ya kita sebut staf-staf beliau seperti itu. Jadi untuk melindungi para pejabat pemerintah daerah, kita khususnya di Kabupaten Banjar, Pak Bupati, kami selalu berkoordinasi dengan Kepala Protokol, kemudian Bapak Sekda dan Bapak Wakil Bupati untuk membatasi ruang gerak beliau, apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat massa. Ini kita batasi dan kita sarankan kepada beliau untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara virtual sehingga makna dari kegiatan itu tidak hilang, tetapi metodenya yang kita rubah. Ini juga kita sampaikan kepada para pejabat ASN di lingkungan SKPD terkait. Apabila ada kegiatan, mungkin tidak perlu menggunakan tatap muka, tetapi menggunakan metode yaitu virtual, yaitu bisa Zoom meeting kah, atau bagaimana, itu yang saat ini sedang kita galakkan di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar maupun pemerintah kota Banjarbaru. Sekarang di mana-mana termasuk di Kabupaten Banjar dan juga Martapura kita sedang mengalami office cluster, Pak ya. Lalu apakah dari TNI sendiri menempatkan apa ya kita sebutnya sebagai prajurit-prajuritnya di objek-objek atau di tempat-tempat yang office kantor-kantor di perkantoran seperti itu? Iya, Mbak. Jadi untuk saat ini adanya klaster di perkantoran, kita dari anggota TNI khususnya Kodim Martapura, kita sudah menempatkan mulai dari awal, yaitu prajurit kita di tempat-tempat tersebut, khususnya di BPBD, kemudian di tempat-tempat karantina, dan saat ini kita sedang menggalakkan yaitu desinfektasi kepada tempat-tempat yang kita anggap ataupun yang memungkinkan ataupun dimungkinkan terjadinya penyebaran virus tersebut karena adanya indikator dari ASN yang terkena. Itu yang prioritas utama. Kemudian selanjutnya secara rutin BPBD juga melaksanakan penyemprotan di area-area tertentu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengingatkan kepada ASN bahwa perkantoran itu hanya media, tetapi yang paling utama adalah dari dirinya sendiri. Betul. Apabila dari dirinya sendiri itu bisa menjadi contoh bagi dirinya, itu yang kita harapkan sehingga penyebaran virus ini bisa kita putus mulai dari diri sendiri. Ya, dari diri sendiri. Nah, ASN ya para pejabat di lingkup Pemda Kabupaten Banjar maupun Kota Banjarbaru saat ini kita sampaikan untuk menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat ya. Tidak perlu terlalu jauh, bagi dirinya sendiri. Gunakan masker, kemudian jauhi kerumunan, kemudian sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Itu yang harus kita termasuk di kalangan prajurit, Pak? Iya. Kalau di Kodim 1006 Martapura, Pak, ini lebih lagi saya terapkan. Apabila ada prajurit yang melanggar dari aturan itu, saya akan sudah sampaikan kepada mereka, saya akan berikan sanksi tegas. Sanksi tegas yaitu berupa peringatan, kemudian tindakan, dan bahkan akan saya keluarkan berupa sanksi administrasi. Ini bukan saya mau menghukum, tetapi saya sayang kepada mereka dan saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya protokol kesehatan buat kita semua. Artinya mereka ini prajurit Bapak mematuhi dan memang mereka menjadi salah satu contoh juga ya untuk masyarakat sipil? Betul, Mbak. Jadi saya selalu setiap pagi, setiap sore, saya selalu mengingatkan kepada prajurit-prajurit saya khususnya para babinsa di wilayah. Di samping itu juga saya melaporkan kepada komando atas saya bahwa pentingnya protokol kesehatan. Jangan kita melaksanakan penyampaian kepada masyarakat kalau kita tidak bisa melaksanakan itu. Betul. Jadi awalilah dari diri kita
sendiri dulu. Oke, tadi Bapak menyebutkan juga memang ada prajurit Bapak yang menjadi petugas Babinsa. Artinya kan bahwa Kabupaten Banjar dan juga Banjarbaru itu kan luas sekali Pak kawasannya, apalagi Kabupaten Banjar ya sampai ke daerah pedalaman itu. Apakah terdapat laporan-laporan memang masyarakatnya memang bandel sekali, mereka melakukan berkerumun atau seperti apa gitu Pak? Jadi sebetulnya bukan bandel, tetapi itu tadi kembali lagi terhadap budaya. Budaya. Ya kalau bandel itu kan sepertinya anak-anak sekali kan. Tapi kalau budaya itu karena itu yang dilakukan setiap saat, setiap saat. Nah, inilah yang kita harus tidak boleh kalah untuk menyampaikan dan selalu menyampaikan bahwa protokol kesehatan salah satunya adalah hindari kerumunan, pakai masker dan cuci tangan. Itu. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan bersama untuk semua ini bisa lebih efektif? Kalau saya, Mbak, kalau saya menyampaikan saat ini yang saya sampaikan kepada Forkopimda, kepala daerah adalah mari kita bersama-sama untuk solid, kita bersama-sama untuk bekerja, dan kita bersama-sama untuk bekerja sama. Artinya apa? Untuk memutus rantai penyebaran virus ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, hanya dilakukan oleh TNI Polri, tidak bisa. Ini harus dilakukan secara bersama-sama seluruh elemen, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan, kemudian ahli-ahli yang lainnya, bahkan terhadap masyarakat. Nah saat ini juga saya sampaikan bahwa adanya pelonggaran. Ada pelonggaran. Di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, saya sampaikan bahwa apabila ada sektor usaha yang membuka, kita harus ada MOU, komitmen. Apabila kita sebagai pengawas di lapangan menemukan hal yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, maka si pelaku usaha tersebut harus siap mendapatkan sanksi. Dan saat inilah yang kita inginkan dari pemerintah daerah untuk memberikan ketegasan terhadap sanksi tersebut. Itu yang kita lakukan. Ini artinya adanya upaya agar elemen masyarakat itu juga peduli terhadap wilayahnya. Ini yang kita lakukan. Karena betul sekali Pak, sudah terjadi banyak kelonggaran-kelonggaran ya Pak ya saat ini. Seandainya nanti Perda segera dikeluarkan Pak, seberapa besar kesiapan dari TNI dalam hal ini Dandim 1006? Baik Mbak, kita juga dari komando atasan kita saat ini sudah disiapkan sebagai satuan tugas untuk pelaksanaan operasi pendisiplinan masyarakat. Untuk Kodim 1006 Martapura, ini kita menyiapkan sejumlah 302 personil. 300 ya? 302 personil Kodim yang siap kita gelar. Ditambah dengan personil yang diperbantukan dari Denzipur 8 itu ada 80 orang personil. Kemudian dari TNI AU, ada dari Yonif 621 itu sejumlah 180 personil. Jadi untuk TNI all out untuk melaksanakan operasi pendisiplinan. Tapi kita juga menginginkan bahwa masyarakat ini menyadari bahwa virus ini nyata. Saya juga langsung turun ke lapangan dan saya juga kemungkinan juga terpapar. Kemarin saya sudah buktikan, Mbak. Artinya apa? Semua masyarakat tidak ada yang kuat di sini. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya tidak terpapar. Dan tidak ada yang bisa menjamin dirinya sebagai Superman. Yang kita harapkan adalah kita bisa menjadi super team. Itulah yang pesan yang disampaikan oleh Bapak Pangdam. Bukan Superman tapi super team ya Pak ya? Bukan Superman tapi super team. Karena masyarakat kita memang betul sekali seperti Bapak bilang bahwa menyebarkan atau menanamkan ke benak masyarakat bahwa virus itu nyata itu sangat susah. Artinya bahwa mungkin penyuluhan sudah banyak sekali dilakukan oleh TNI seperti itu. Lalu Pak, apakah jika nanti memang tadi Bapak sudah kesiapan sudah all out seperti itu, ada masyarakat yang memang mereka kita sebut kalau bandel sekali ya Pak ya. Ketika mereka melawan, apakah TNI akan memberikan sanksi yang bagaimana? Jadi yang perlu saya tegaskan di sini Mbak adalah TNI memiliki kewenangan dan ada juga memiliki batas kewenangan. Artinya memiliki kewenangan. Kewenangannya di mana dulu Pak? Kewenangan kita adalah sebagai elemen masyarakat dan sebagai aparat kita wajib dan harus melakukan, mengingatkan, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Ya kan? Kemudian batas kewenangan kita, karena kita juga bukan sebagai aparat hukum, kita dalam melakukan kegiatan ini selalu bersama-sama dengan instansi dan aparat lainnya. Di sini ada kepolisian, ada juga Satpol PP, itulah nanti yang akan mengambil langkah-langkah
terkait dengan penegakan hukum maupun sanksi bagi ASN. Apabila pelanggar itu adalah anggota kita, nah, maka disitulah kewenangan kita untuk memberikan sanksi. Bisa itu sanksinya berupa tindakan ataupun berupa sanksi administrasi. Oke, lalu Pak, sebagai letkol, ya sebagai pemimpin ini ya, himbauan Bapak sendiri kepada masyarakat luas, bukan hanya Kabupaten Banjar, bukan hanya Martap Banjarbaru seperti itu. Himbauan untuk masyarakat, mereka harus tegas itu seperti apa, Pak? Ya baik, kalau himbauan saya kepada seluruhnya, karena saya ini mengalami. Artinya begini Mbak, masyarakat itu yang belum melaksanakan swab, ini saya berbicara swab ya. Dampak yang terjadi dari hasil itu luar biasa. Maka dari itu, ya kan, agar kita tidak menjadi orang yang terpapar, kita harus bisa menjaga diri kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Dimanapun, kapanpun. Bahkan kemarin, arahan dari Bapak Kepala BNPB, menggunakan masker kalau perlu di rumah, pakai. Apabila kegiatan kita di luar rumah, ini memungkinkan kita terkena. Jadi, agar kita menjaga keluarga kita di rumah, pakai masker di dalam rumah pun harus kita lakukan. Jadi yang bisa mengatur ritme pemakaian masker dan kapan waktunya itu ada diri sendiri, bukan orang lain. Itulah yang kita harapkan. Jadi masyarakat sekalian, mari kita sadar bahwa ancaman virus ini nyata. Korban orang dekat, orang yang kita sayangi sudah banyak. Ya kan, cukup itu menjadi pelajaran buat kita bersama. Ya, oleh karenanya, mari ya mulai sekarang, ya kan, mulai sekarang jadikan diri kita pelopor dan contoh bagi orang lain. Caranya taati disiplin protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan yang ketiga jauhi kerumunan. Dan yang paling penting Mbak, jaga pola hidup bersih dan sehat. Siap. Oke, terima kasih banyak Bapak Harni. Harni, satu quote yang saya terima bahwa kita bukan Superman tapi kita ada super team. Artinya kita COVID-19 ini bisa kita musnahkan apabila kita bekerja sama. Sekali lagi terima kasih Bapak Letkol Armet Siswo Budiarto. Semoga selalu sehat dan siap bertugas Pak. Amin. Terima kasih Mbak.